karena kita emang kebanyakan Web3 tuh ngincernya ke global clients, biasa tuh pasti rangingnya dari udah mulai 4 digit dolar sih gitu. Wow. Kribo pengen tahu nih buat yang belum punya sama sekali pengalaman tapi langsung pengen kerja di bidang Web3, apa aja sih tipsnya? Halo warga Kribo, selamat datang di podcast Bin Crypto Indonesia. Buat yang belum tahu Kribo itu apa, Kribo itu ngobrol kripto bareng Bin Crypto Indonesia, dan emang kita udah sengaja banget siapin podcast ini buat kalian semua yang pengen tahu tentang masa depan keuangan dan juga Web3. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Aku dengan Bey, dan sekarang aku lagi sama partner aku. Silahkan dikenalkan diri. Halo, Gito. Oke, kita dari mana kita? Dari Bin Crypto Indonesia. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu yang epic banget gitu ya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa menarik dan punya perjalanan karir yang mantap dan patut banget untuk dibahas di sini karena beliau ini punya perjalanan karir yang dimulai dari perbankan, dari traditional companies, lalu merambah ke dunia Web3, dan pada saat dia di Web3 dia malah jadi leader dan co-founder jadi leader dan co-founder di Quack Labs. Semoga aku nyebutinnya benar. Dan bintang tamu kita, narasumber kita pada malam hari ini banyak banget ngasih kontribusi untuk Bin Crypto Indonesia. Tapi sebelum kita kenalan, kalian wajib subscribe dulu di channel YouTube kita kali ini. Dan sekarang kita mulai ya. Oke, selamat datang Kak Feby Metasari. Halo, thank you udah diundang. Selamat datang Kak Feby. Kita senang banget Kak Feby ada di sini lagi. Aku juga senang banget sih, soalnya aku emang suka ya sama media Bin Crypto ya, karena kalau aku pertama kali baca yang Bin Crypto Global, aku kayak ngerasa ini quality content banget sih. Terima kasih. Oke. Kak Feby mungkin bisa nyapa dulu di warga Kribo kita, mungkin perkenalan diri dulu dengan introduction lah, sedikit introduction untuk warga Kribo. Oke, halo semuanya warga Kribo, unik ya sebutannya ya. Kenalin, nama aku Feby. Sekarang kesibukan aku kurang lebih jadi developer, programmer di bidang Web3 sekaligus konten. Kadang-kadang juga suka ngisi acara yang ngomong-ngomong kayak gini gitu. Menarik. Halo semua. Oke. Kak Feby, kita punya beberapa pertanyaan hari ini. Kak Feby ready ya di kursi panas kita ya? Oke, yang pertama kita mau bahas dulu tentang transisi karir Kak Feby dari traditional company yaitu banking ke Web3. Gimana sih, maksudnya titik balik atau pemicu yang bikin Kak Feby tuh this is the time buat gue to move to this industry? Oke. Sebenarnya ada alasan juga sih kenapa aku start dari traditional banking gitu ya. Itu sebenarnya karena dulu aku mungkin cukup beruntung untuk dapat beasiswa sebenarnya dari BCA. Makanya waktu pertama kali mulai karir, mulai dari perbankan di BCA dulu, which is emang a good company banget ya. Maksudnya dari fasilitas karyawan juga oke banget. Kasarnya kalau udah masuk situ lah, dijamin lah stabil gitu lah ya hidupnya, aman lah gitu ya. Nggak usah banyak pusing sebenarnya. Cuman aku juga interested banget sebenarnya sama kripto dan udah masuk semenjak aku awal-awal kuliah gitulah. Waktu itu tapi nggak gitu aku pelajarin. Jadi setelah ada boomingnya NFT, itu aku jadi mulai tertarik untuk ngedalamin lagi sebenarnya. Kayak aku pengen tahu gimana sih minting NFT. Terus aku iseng-iseng bikin konten yang mendadak viral. Jadi sudah dadakan gitu jadi konten creator kripto. Terus aku coba kenal-kenal lah sama orang-orang di space Web3 ini, orang-orang yang aktif di bidang kripto, sampai aku akhirnya tahu, ternyata bisa ada
programming juga nih di blockchain gitu ya. Yang menurut aku tuh aku kayak terlalu pede ya, lumayan high conviction kalau ini tuh bakal sesuatu yang banyak dibutuhin nantinya. Makanya aku selalu coba luangin waktu aja buat belajar-belajar sendiri, coba-coba ikut event-event gitu. Kebetulan waktu itu juga sempat COVID ya mungkin ya. Jadi kayak agak sedih, cuman jadi ada waktu lah kayak karena banyak WFH juga kali ya, ada spare time malamnya bisa aku pakai buat belajar lebih. Sampai waktu redaan COVID tuh ada Web3 event diajakin sama temen aku, Ellie, dia juga content creator. Nah, namanya tuh Off Chain. Di situ tuh aku banyak ketemu orang-orang yang emang ternyata udah kerja udah jadi Web3 developer gitu ya. Ya udah kenalan orang di situ, ketemu banyak orang yang lumayan suportif ternyata ya orang-orang di Web3. Semakin yakin lah intinya, sampai akhirnya aku terus belajar aja, iseng-iseng ikut lomba-lomba ya, kasarnya kayak hackathon, kayak kita tuh lomba bikin project Web3, project crypto gitu yang di blockchain, sampai akhirnya menang. Aku ngerasa sampai ilmu aku tuh udah lumayan pede lah buat aku kayak bisa berkarir deh di bidang ini, baru aku mantepin diri untuk resign. Tentu itu juga aku udah mantepin ada backup financial juga ya in case ternyata gak sestabil itu. Ternyata so far sampai sekarang walaupun hidupnya rada-rada gak pasti, tapi asik gitu ternyata di Web3 karena lebih dinamis, lebih seru, bisa tiba-tiba event di luar negeri juga banyak gitu ya. Seru banget sih sebenarnya. Dan hal kedua yang bikin aku pengen pindah juga selain aku ngerasa udah punya kesiapan secara knowledge, secara backup financial juga, udah tahu orang-orang di space ini juga, itu juga karena aku nyadar kalau kerja kantoran walaupun lebih stabil, it's a little bit hard untuk bisa upgrade gitu loh, kasarnya naik jabatan kita tahu lah ya, butuh ada banyak syarat-syaratnya lah, syarat berapa tahunnya lah, atau banyak kayak ada tau lah politik di kantor-kantor, tiap kantor pasti ada, jadi it's kinda hard. So aku ternyata so far I'm doing fine, walaupun nggak ada kepastian, tapi it's so fun gitu loh, karena ternyata banyak juga orang-orang di Web3 space ini kan yang nemenin aku, jadi kayak kita ngerasa nggak sendirian, ngerti nggak? Oke, menarik. Tadi dibilang pertama kali kenal kripto tahun berapa tuh? 2019 ya, zaman exchange tuh masih dikit banget. Itu tuh aku cuma tahu Indodax ya. Ini bukan promosi tapi mention aja the first exchange yang aku tahu. Yang katanya dulu namanya Bitcoin. Bitcoin Indonesia, betul. Bitcoin Indonesia, iya. Dulu tuh Indodax itu namanya Bitcoin, dia bikin bitcoin.com kalau nggak salah. Dulu waktu zamannya masih belum diterima ya sama pemerintah kan. Nah, itu salah satu yang memperjuangkan akhirnya regulasinya bisa masuk, Pak Oscar Darmawan tuh. Iya. Makanya dia bikin Indodax. Ya. Berarti 2019 itu udah mulai kenal kripto ya. Apa kripto pertama yang dibeli? Itu as a trader atau as a investor? Jujur, itu as a trader ya. Itu juga tapi gak jago, lebih kayak karena teman-teman aku tuh kayak di kuliah ada yang suka terlalu melek ya, update gitu loh, kita kalau bikin akun saham bareng-bareng, pada bikin akun kripto ya udah coba-coba iseng-iseng, dan itu tuh aku nggak gitu tahu artis kripto, aku tahu gitu aset yang bisa di tradingin dan bisa beruntung. Jadi aku bener-bener tipe yang pakai trade alert di Telegram, jadi belum gitu paham salahnya mungkin di situ ya. Kayak aku dulu punya Bitcoin sama Ethereum, cuma karena nggak tahu apa, kayak aku jual-jual aja waktu harga 4 juta, agak sedih sih, sekarang harga Ethereum udah naik jauh. Wah. Sama aku sempat di Dogecoin ya, yang lumayan lah naik 10 kali lipat, tapi cuma masuk 100.000, jadi seberasa-berasanya nggak seberasa itu. Oke. Jadi awalnya masuk kripto, terus juga mulai tertarik sama dinamikanya, akhirnya coba, ini berarti belajarnya otodidak ya? Kasarnya bisa dibilang gitu sih. Aku lumayan tipe orang yang percaya akan free knowledge, mungkin terbiasa aku suka browsing aja sih. Jadi kalau aku bingung, googling aja sendiri. Dan satu hal yang mungkin aku notice juga mungkin news itu kalau in English kan lumayan up to date ya. Jadi itu lumayan ngebantu mungkin karena waktu SD tuh sempat sekolahnya inter, jadi udah terbiasa aja reading stuff in English. Jadi itu ngebantu sih sebenarnya untuk lebih melek ke bidang ini. Karena aku sadar ya kalau edukasinya in Indonesia tuh kayak masih kurang banget sampai sekarang juga. Untungnya ada in Indonesia nih sebenarnya, itu ngebantu banget sih menurut aku. Ada dong. Baca juga kan. Bukan hanya baca ya, tapi Feby ini berkontribusi banyak dengan artikel di Crypto Indonesia kan. Feb, tadi sempat menang di hackathon mana ya Feb ya? Sebenarnya awal-awal tuh aku sempat ikutin It Global, kayak It Online tahun
2023 kalau nggak salah. Jadi kayak hackathon punya Ethereum. Sebenarnya yang kedua juga sempat di awal tahun ini, itu agentic gitu kayak bikin-bikin AI agent campur blockchain, itu juga Ethereum. Cuman sekarang aku lagi ongoing hackathon Sway sama Solana, itu yang global juga, dan lumayan besar ya. Kayak Sway itu udah pasti masuk finalis, dan dia ada diundang juga untuk ke Yunani bulan depan. Semoga ini visanya lancar. Yang Solana, kita tuh udah di interview nih kayak masuk shortlisted lah kasarnya. Jadi doain aja menang. Kalau misalnya menang yang itu aku lebih tertarik soalnya diundang ke San Francisco juga dan dapat investment dari pihak Colosseum Solana gitu, lumayan $250,000 gitu. Ini proyeknya apa, Feb? Jadi aku kayak bikin suatu ini payment, semacam mirip-mirip payment gateway untuk bisa menerima payment in crypto, tapi lebih private. Mungkin mirip-mirip Bitcoin zaman dulu ya, zaman legacy-nya yang UTXO model. Jadi kayak dia tuh bisa kayak semacam nge-generate new address setiap kali mau terima kripto baru, payment crypto. Jadinya lebih private di sisi receiving kriptonya. Jadi kalian tuh nggak usah ngasih tahu main address kalian atau capek-capek juga bikin-bikin new address untuk setiap orang yang mau bayar ke kalian in crypto. Karena kan itu kasarnya kayak kayak semacam kasih bank statement kalian tuh in public, karena bisa langsung ke-trace kan semuanya. Nah, dengan ini namanya itu PV yang sempat mungkin aku mention di stealth address kemarin. Jadi sebenarnya konsepnya emang stealth address ya, mirip-mirip gitu lah. Biar kita bisa menerima payment in crypto lebih private, tapi nggak pakai pusing untuk kita harus bikin manual, ngurus manual semua address kita yang kita bikin sendiri. Nah, itu kayak di-handle di bawah PV ini. Jadi juga lebih mudah kalau mau withdraw dari multiple address gitu. Ataunya kalau mau gampang ya, kalau yang udah familiar dengan Bitcoin, kayak Bitcoin legacy zaman dulu gitu. Ini sendiri atau sama siapa? Sama tim aku juga yang temenin di partner aku di Quack Labs, namanya Kelvin. Yang kebetulan juga gue. Oke, gitu. Ini kayaknya Kribo pengen tahu banget karena dari tadi ini kan Feby bicara tentang sesuatu yang dia udah akhirnya kembangkan di Web3 gitu ya. Cuman kayaknya orang-orang tuh pada pengen tahu karena sekarang banyak banget orang yang kayaknya kerjanya masih di bidang atau di industri yang tradisional dan pengen beralih ke dunia Web3 gitu kan. Benar. Kayaknya Kribo tuh pengen tahu apa aja sih tantangannya, apalagi nih Feby kan kalau boleh dibilang di karir di perbankan karirnya udah lumayan banget ya, dan aku baca-baca juga Feby ikut dalam pengembangan BIFAS ya. Terus terus ke merambah ke dunia Web3, apa sih tantangan pertamanya pada saat Feby merambah ke dunia Web3? Ataukah harus punya saving dulu sebelum ke Web3, karena kan pasti ada space ya. Mungkin tantangannya 2 ya, karena kita tahu Web3 itu kan sektor yang lumayan baru. Jadi sebenarnya alasan kenapa aku punya saving ini, mungkin aku orangnya nggak se-risk taker itu banget ya, maksudnya aku pengen calculated risk. Jadi aku nyiapin saving tuh just in case aku misalnya tiba-tiba, nggak ada kerjaan nih, ya udah 2-3 bulan, 6 bulan aku aman, kasarnya gitu. Challenge kedua mungkin lebih ke skill harus belajar sendiri, update sendiri, karena itu Web3 tuh move fast banget ya. Kalau aku harus tunggu semuanya translate ke Indo atau bikin YouTube tutorial, wah itu bakal ketinggalan, susah banget ya, kayak progress aku bakal pelan banget. Jadi struggle-nya mungkin kalau sisi developer capek-capek ngedebug sendiri atau benerin error-error tuh lebih lama, tapi harus ngotak-ngatik sendiri, pahamin dokumentasi yang dibikin walaupun kadang nggak selengkap itu nyebelin banget ya, dokumentasi nggak lengkap terkait suatu protokol yang baru atau sistem yang baru gitu, teknologi baru. Jadi emang learning-nya tuh menurut aku benar-benar harus orang yang bisa belajar sendiri sih gitu. Oke. Dan berapa lama sih adaptasinya dari perbankan ke dunia Web3 sampai akhirnya Feby bisa tercertified kayaknya ya? Solidity. Ambil sertifikasi sih biar ada lebih credentialnya aja sih sebenarnya. Kalau buat aku pribadi mungkin sekitar 6 bulan sampai setahunan ya, buat akhirnya mantep gitu loh rasanya. Menarik. Itu Feb, dulu di BCA SA apa, Feb? Sama sih, aku IT juga, tapi ngurusinnya lebih ke back end, kayak service kayak yang aku pokoknya waktu itu handle yang nyambungin antara service si BI ini, yang BI Fast biar bisa transfer lebih murah ke dalam BCA gitu kasarnya.
berangkat dari situ akhirnya mulai coba terpikir untuk akhirnya gue kayak bisa nih kembangin yang lain di Web3 dan bisa lebih kasih dampak ke masyarakat ya. Kasarnya gitu, cuman aku, juga tertarik karena mungkin dia tuh borderless juga kali ya. Jadi kayak dapat chance secara global, opportunity-nya gede, dan tentu saja, lebih tinggi dari segi income-nya juga ya, karena kan bisa get klien dari luar negeri gitu. Event-nya bisa di luar negeri. Untuk segi income kita jangan spill the tea dulu karena itu bakal jadi yang paling menarik nanti buat betul. Banyak banget yang nanyain gimana sih income di dunia Web3. Aku sukanya itu sih sebenarnya Web3 event tuh global. Jadi sekarang tuh sebenarnya lucunya kalau aku suka traveling nih, tapi sekarang aku hampir tiap kali traveling tuh pasti karena ada event Web3 juga. Entah itu aku atau ketemu-temu sama orang-orang yang kerja di bidang Web3, kripto, atau emang ada event kayak misalnya token kah gitu, atau blockchain week di negara mana lah. Jadi asik banget sih menurut aku ya. Nah, ada nggak sih amunisi yang dibawa dari BCA, pengalaman Feby di BCA, terus akhirnya bisa diimplementasikan di Web3? Ada nggak yang itu bisa dipakai atau mungkin itu bisa dikembangkan lagi gitu? Sebenarnya menurut aku agak susah karena agak beda ya, walaupun mungkin mirip-mirip di sisi payment, cuman kita tahu kayak sistemnya blockchain dengan tradisional tuh jauh banget. Cuman aku ngerasa kayak aku bisa nyadar aja sebenarnya apa sih flow yang ada kalau dari traditional banking gitu, yang akhirnya aku prefer. I think blockchain tuh bisa solve ini. Dan sebenarnya satu hal yang mungkin aku suka banget, ini spill dikit pengalaman di BCA, aku tuh sudah senang mereka tuh lumayan explore lah innovation blockchain, sampai sebenarnya ada satu tim yang aku tuh pengen banget masuk, dia emang di bidang R&D-nya ya, research and development, yang emang sempat explore tuh terkait blockchain, kita sempat discussion about CBDC, tapi seperti itu project belum tahu ya sekarang lanjutannya. Ya udahlah. Dan ya mereka open to itu sih innovation, enaknya ada lomba-lomba internal lah. Aku sempat ikut juga yang propose tentang teknologi blockchain, walaupun entah kenapa aku sedihnya ya nggak pernah lolos kalau yang di BCA. Teamworknya oke sih, jadi kayak mungkin lebih ke soft skill yang aku bisa ambil ya, kayak gimana aku dulu punya leader yang oke banget, tim yang oke, dan itu bisa aku pelajarin biar aku sendiri bisa jadi leader yang baik juga sekarang untuk tim aku gitu loh. Tapi kayaknya BCA cukup kehilangan seseorang yang sangat berpengaruh untuk BCA nih, kayaknya sekarang kan luar biasa gitu ya, kayak waduh gitu kan. Biasanya banyak kok talent-talent keren, aku ketahui karena banyak teman-teman aku yang masih di sana, ya aku approve mereka. Oke. Oh, berarti awalnya melihat transaksi di TradFi ini banyak barrier-nya gitu, dan di Web3 itu bisa borderless gitu ya? Ya mungkin satu itu, kayak kasarnya kita tahu lah kalau udah terbiasa, enak banget gak sih bayar pakai USDT aja tuh udah nggak perlu tunggu lama, fee-nya murah banget, gampang gitu ya. Terus sebenarnya kedua yang paling aku mau tuh sebenarnya flexibility-nya sih, karena aku capek bangun pagi ya, aku berasa kadang-kadang harus ngantuk banget, masih pengen tidur tapi udah harus bangun, harus ke kantor, kadang macet lagi, capek banget. Sedangkan aku sukanya di Web3 banyak, karena mungkin developer ya, beberapa tuh masih bisa remote gitu, masih jarang kantor. Dulu bahkan yang aku sempat kerja di software house, cuman ngantor tuh sebulan sekali. Jadi seru. Aku seneng aja sih kayak lebih fleksibel, lebih santai. Gak usah pusing putih gitu loh. Ya, budayanya lebih dinamis ya? Ya. Oke. Nah, dari dunia perbankan ke dunia Web3 itu kan kalau misalnya kita mesti apply nih, misalnya ya kita mesti apply di salah satu company Web3, kita kan biasanya harus membangun personal branding dulu di bidang Web3 atau mungkin kerja dulu lah berapa lama atau mungkin cari sertifikasi atau apapun itu gitu. Mungkin Kribo pengen tahu nih buat yang belum punya pengalaman, yang belum punya sama sekali pengalaman tapi langsung pengen kerja di bidang Web3, apa aja sih tipsnya? Apa memang harus ambil sertifikasi, harus ikut courses untuk bisa dimasukin di CV atau apa? Oh, terkait ini karena aku sering banget dapat pertanyaan kayak gimana sih kalau mau mulai kerja di Web3, karena aku ngerasa I think mereka tuh cuma perlu lebih berani aja, kayak explore aja, langsung terjun gitu loh. Karena pertama kali aku datang ke event Web3 pertama aku itu Solana event
di Singapura, aku tuh masih buta banget sebenarnya. Aku kayak bener-bener connecting aja sama orang-orang di sana dan bilang aku masih baru mau belajar Web3 development. Dan it's okay banget. Jadi kayak kalian coba raba-raba dikit aja, dari googling aja sebenarnya sih nggak usah terlalu gimana-gimana lah. Yang penting tahu tipis-tipis dulu. Nanti kan pasti ada hal-hal baru nih kalian bakal bingung. Explore lagi dengan cara tanya ke AI lah. Jadi bisa bantu-bantu kalian belajar. Atau enggak, aku juga udah selalu simpen ya, ada highlight satu di IG aku buat sharing semua sumber belajar buat web development. Sebenarnya selain kita perlu knowledge-nya, aku setuju sih emang perlu semacam personal branding, tapi nggak harus konten juga. Kasarnya bisa something kalian dikenal aja di suatu community, kalian tuh aktif, atau sekadar kalian bisa bikin catatan aja, rangkuman kalian tuh setiap hari belajar apa, kayak by text aja nggak masalah gitu, nggak harus video. Jadi kayak personal branding tuh kayak boost kalian untuk bisa dapat kerjaan. Dan kalau nggak pun, dan kalian aktif di community, ada orang yang kayak udah punya banyak koneksi nih, misalnya aku nih, notice kalian tuh punya talent, aku juga bisa refer gitu. Jadi kayak Web3 space tuh sesuatu space yang orang-orangnya tuh sangat open untuk saling ngebantu lah, open untuk collab. Jadi yang paling pertama kalian harus lakuin, coba dulu aja explore, raba-raba, dan aktif aja coba datang ke event. Sih, menurut aku kayak gitu ya. Paling gampang kalau enggak, bukalah community di Discord, Telegram, aktif lah ngobrol di situ. Di satu blockchain yang mungkin kalian tertarik gitu loh. Oke, ngomong-ngomong tentang community, di Inkrypto Indonesia juga punya komunitas buat kribo-kribo yang ada di Indonesia yang mau join di community kita, ada di Telegram. Nanti kita kasih linknya di bawah ini ya, Kribowers. Kita nyebutnya Kribowers ya kali ya. Iya, Kribowers. Wah, Kribos. Oke, ya mungkin gitu ada pertanyaan lainnya terkait digital certified solidity developer. Tadi menarik itu soal certified. Feb itu sertifikasi di mana sih, Feb? Terus kan tadi dibilang belajarnya lewat AI. Ada mentor khusus nggak? Atau maksudnya perlu nggak sih sebenarnya mereka yang mau menggeluti Web3 perlu ada mentoring khusus nggak? Selain mereka juga join di community? Sebenarnya kalau terkait, mungkin kita bahas yang tadi pertama terkait sertifikasi. Sertifikasi itu aku ambilnya sebenarnya blockchain council, tapi menurut aku pribadi kayaknya sertifikasi cuma kayak boost aja, kayak nggak ada pun kalian tuh bisa dapat kerjaan, karena teman-teman aku kayaknya yang sekarang dapat kerjaan udah kayak nggak pernah pamerin certification ya. Jadi kayak aku sebenarnya iseng-iseng aja ngambil gitu kan. Terus kalau misalnya terkait AI, lebih ke kayak temen diskusi ya, inget ya, itu aku juga selalu nekenin AI itu nggak bisa 100% benar. Aku pun kalau pakai AI itu aku question mereka juga, emang iya kayak gini? Kalau misalnya aku nggak yakin sama itu, cross check juga. Sama terkait butuh mentor atau enggak, menurut aku itu benar-benar tergantung cara belajar setiap orang sih, karena beda-beda ya. Misalnya kalau aku, ya aku fine banget dengan googling aja dan AI yang coba-coba sendiri. Mungkin ada yang lebih sukanya ada mentoringnya. Nah, which is mungkin kalian bisa ikut bootcamp kayak dari lihat-lihat BlockDev kah, atau community kayak Pelita Bangsa Academy, atau banyak lah akademi-akademi lainnya gitu. Mensa juga sempat mau masuk nih ke Indonesia, jadi kalian juga bisa cari lah gitu, bootcamp web development Indonesia gitu. Nah, pasti ada hasilnya. Oke. Itu perlu modal nggak sih atau free? Sebenarnya ada yang free, ada yang bayar. Jadi mungkin bisa disesuaikan aja gitu ya. Kayak kadang BlockDev tuh ngadain event gratis. Kalau yang PBA, Pelita Bangsa ini, mereka lebih intensif, jadi ada cost-nya juga gitu. Makanya kita butuh dana cadangan kayak yang Feby tadi bilang, masih punya savings untuk memulai yang begitu-begitu gitu kan. Iya. Cuman jujur ya, karena aku cipe, aku cari yang gratisan terus. Makanya kayak aku searching sendiri, baca sendiri gitu, nggak ikut bootcamp. Oke. Oh gitu, Feb. Jadi dulu tuh cari yang gratisan? Iya, yang aku juga udah list, yang di highlight itu rata-rata sumbernya gratis, cuman not in Indonesian sayangnya. Jadi mungkin itu agak ada gap kayak kalau misalnya ada language barrier gitu ya. Soalnya banyak banget tahu quality mungkin di luar yang in English itu banyak banget yang udah high quality education-nya dan gratis gitu. And it really helps, karena jujur kan aku dulu masih mahasiswa ya, atau enggak masih awal karir ya. Jadi kayak nggak mungkin dong bayar ratusan dolar untuk belajar, carinya gratis. Dan untungnya emang banyak yang gratis. I see. Itu makanya tadi dibilang dari community itu memang support banget ya untuk mereka-mereka yang mau memang ngembangin dirinya di developing Web3 ya. Iya.
Nah, ngomongin Web3 kan oke, memang budayanya menarik tuh. Jadi dia cepat, fleksibel, terus juga borderless. Tapi kan juga itu volatile-nya juga lumayan tinggi ya. Ya. Nah, itu gimana tuh Feb? Transisi dari yang TradFi yang awalnya sudah sustain, yang sudah stabil, udah terstruktur by system, terus akhirnya ya ketemu dunia yang volatile banget itu. Nah itu gimana tuh? Mitigasi Febri risikonya mengelolanya? ya. Betul. Oh, mitigasi resiko. Nah, Sebenarnya mungkin aku jujur aja transisi aku sampai sekarang lebih bebas lagi tuh lumayan bertahap. Makanya waktu pertama kali aku cabut dari ABSA, aku pindah ke software house dulu, ke Dapshop, Parallax Network. Jadi kasarnya masih ada income stable, terus aku masih ada part-time job, terus aku juga sambil ngambil freelance. Jadi kayak ngeembat banyak banget, jujur aja agak sempat kadang-kadang burnout dan stres. Sambil yang konten juga itu source of income. Jadi cara itu sih aku memastikan aku ada stable income dulu sampai aku tuh udah bener-bener pede, udah bener-bener tahu sama orang-orang di sini dan namanya udah keluar lebih banyak sampai aku sekarang juga financially lebih aman, jadi udah nggak gitu worry lah kalaupun nggak ada klien dalam sebulan, karena entah kenapa pasti ada aja yang kontak Buset. saat ini cuma nggak tahu itu bisa aja berbeda nantinya. Mantap, makanya kita mau tahu nih kliennya berapa sih Feb sekarang Feb? Jujur aja kita tuh nggak mau banyak klien karena mungkin salah satu alasannya karena satu klien aja bisa 4 digit dolar kan, jadi kayak it's quite safe juga untuk for mungkin 2 bulan. Tambah lagi kita nggak butuh size tim yang gede ya, 6-8 orang tuh cukup banget gitu, and they all work remotely, jadi kita juga nggak usah bayar kantor kasarnya, ya kan. So ya kalian sih nggak sebanyak-banyak itu, mungkin satu bulan ya 1-2an, atau nggak ada project receh itu tambah lagi 3, dan kadang-kadang in a good month maybe net income-nya, tapi ini satu masih kayak kasar ya, masih belum kita kayak bayar gaji karyawan dan sebagainya, could be ya good month itu bisa 5 digit dollar lah. Wow, ini Quack Labs ya? Oke. Ini tuh baru start kayak kita April, cuman emang udah di space ini kan dari tahun lalu ya, jadi kayak udah dapet lah nama-namanya, koneksinya gitu-gitu sih. Sebenarnya visi Quack Labs itu apa sih? We just want to merealisasikan ide-ide gila orang-orang. Cuman sebenarnya kita juga udah tired nih, aku sama Kelvin capek nge-servicing klien, makanya we really hope yang PV, yang hackathon ini tuh bisa go big. Jadi kita mau fokus ke PV aja. Sebenarnya gitu sih, karena capek tahu pindah-pindah project, pelajarin lagi gitu loh. Atau apa sebenarnya ada nggak sih semangat sebenarnya dari Quack Labs ini memang untuk bisa ngasih impact ke masyarakat, apakah itu lewat inklusi keuangan kah atau apa? Ada nggak sih sebenarnya niatan ke situ? Mungkin kalau misalnya terkait ke kripto, belum kira kita emang nggak ke investment atau tradingnya, bukan ke sananya lebih sih. Cuman kita lebih ke ya udah ada ide yang menarik, dan sebenarnya kita suka banget ide-ide yang emang impactful dan bagus nih idenya, kita bantu realisasiin gitu. Udah ke situ sih. Cuman mungkin agak susah ya kalau misalnya emang mau dipakai masyarakat terutama dalam negeri, kan juga ada isu regulasi. Makanya kebanyakan juga kliennya dari luar. Betul. Atau enggak yang secara global aja gitu. Tapi belum pernah ada klien Indonesia ya? Ada, cuman nggak banyak. Atau enggak adanya kayak orangnya Indonesia tapi dia juga residingnya di Singapura gitu. Tapi kan beberapa banking nih udah mulai masuk tuh ke blockchain tuh. Mungkin satu hal yang agak membedakan yang aku notice, mungkin mereka tuh lebih hati-hati juga walaupun explore. Mentok-mentok mungkin coba lihat-lihat lah private blockchain atau enggak tahu ilmunya dulu. Cuman aku nggak ngerasa ada real product sih. Dan waktu aku ngupas-ngupas dikit, sempat ada masa-masanya mereka bener-bener cuman kayaknya bayar berita aja biar viral, kayak aku belajarin blockchain, padahal apa sih blockchainnya, kayak nggak bener-bener diterapin. Maaf ya, cuman kita nggak sebut brand yang mana, cuman aku nyadarin kayak gitu sih waktu aku seluruhin ya. Oh gitu. Waktu misalnya orang heboh-heboh metaverse, pada bikin metaverse tapi kayak ya udah kayak virtual real, kayak game biasa aja yang ada karakternya gitu ya, mungkin kayak RPG game gitu ya, kayak nggak ada sisi blockchainnya, I don't see it gitu loh. Apakah cuma sekedar masuk the hype aja gitu loh. Oke. Tapi ngelihat potensi di Indonesia nih Feb, dari sudut pandang pelaku usaha ya, karena Feb kan masuknya udah entrepreneur ya. Sudut pandang pelaku usaha, gimana sih potensi Web3, pengembangan Web3 di kita sebenarnya gimana sih dari sudut pandang pelaku usaha ya? Dari pengusaha sebenarnya, coba ya, aku nggak tahu ini masih masuk ke
sisi pengusahanya atau enggak, cuman yang aku senang lihat tuh emang community sih emang grow banget di Web3 di Indonesia dari sejak COVID sampai sekarang tuh a lot of people mulai lebih banyak lagi yang masuk walaupun emang pasti entry-nya semua dari trading ya kan, cuman emang lebih banyak lah sekarang yang lebih melek. Terus developer juga semakin banyak ikut-ikut hackathon, lomba-lomba lokal juga banyak, dan recently juga ada ya hackathon lokal dari BI dan OJK yang ada sektor ini juga, which is banget. Dan kemarin katanya Prabowo sempat ngeluarin ya yang OSSR yang izin lebih gampang lah buat orang pengusaha PP baru ya. But if I may be honest dari sisi aku sebagai masyarakat WNI agak sedikit takutnya karena kadang regulasi kita agak suka mendadak shifting nih, tiba-tiba belok tajam. Jadi belum bener-bener ngeliat, ini tuh kayak dadakan banget nih tiba-tiba ada regulasi baru ini, kayak kedengarannya supporting, tapi aku masih agak was-was apakah nantinya ada tambahan-tambahan SNK lainnya nih. Jujur aja masih agak belum ngerasa fully supportnya gitu ya, karena emang ini masih baru-baru banget ya, mungkin masih adjusting. Tapi overall aku seneng banget ngeliat industri ini makin diterima juga ya, makin banyak perusahaan juga makin melek gitu. Hopefully ya CBDC kita juga semakin go lah biar kalah saing gitu ya. Ya, Project Garuda ya, kan BI juga ngembangin Project Garuda tuh. Dan yang menariknya sih sekarang di kita tuh investor institusi tuh korporat udah boleh tuh buka akun. Iya, walaupun harus lebih dari 100% ya yang kayak ngejaga asetnya kalau nggak salah. Masih yang penting sih itu, dan yang penting itu dana memang murni dari dana perusahaan. Dan mungkin kalau mau dijadikan jaminan ya perbandingannya 1:3 ya. Oh iya. Kayak gitu. Banyak sih ya. Ya, dan bahkan ada salah satu produk tuh udah ngeluarin semacam ETF ya. Iya dari ini Nobi. Iya. Nanti itu first ever di Indonesia ya. Ya benar, itu makin menarik sih, dan itu udah masuk sandbox, makanya ya pelan-pelan lah Indonesia makin menjadi pusat ya. Betul. Karena kan sebenarnya agak sedih ya kemarin, kalau mulai agak singgung dikit, karena kan masalah kenapa investornya banyak yang malah ke negara-negara tetangga, mungkin karena regulasinya kurang jelas. Jadi hopefully emang dari segi regulasi itu emang support banget lah, biar kita tuh semakin dilirik dan emang ada yang mau get into us, gak cuma sebagai kita dipandang konsumer tapi buildersnya juga gitu loh. Iya, betul. Baik, ada yang kayaknya punya pertanyaan banyak banget. Aku dari tadi penasaran banget ya gitu ya. Jadi karena kan banyak banget kayak kita yang mungkin kita udah di Web3 gitu ya. Banyak banget orang-orang yang di Web3 yang masih pengen banget untuk bisa dapat passive income selain dari monthly salary yang mereka terima saat ini gitu. Dan mungkin Feby memulai usahanya dengan Quack Labs. Mungkin di sini banyak yang pengen tahu gimana sih caranya sampai Feby bikin Quack Labs, terus apa sih sebenarnya Quack Labs itu, dan bagaimana kliennya itu seperti apa? Maksudnya apakah BCA juga jadi salah satu klien Quack Labs? Enggak. Sebenarnya kita mungkin kalau buat journey-nya kurang lebih karena never stop learning aja sih kasarnya ya. Yang aku lihat tuh, menurut aku ya overall yang aku lihat kayak kenapa ada teman-teman aku yang udah 24, 25 yang tapi beda banget nih perjalanan karirnya sama yang emang masih stay aja di perusahaan. Emang mereka memilih hidup yang mungkin kasarnya lebih susah, lebih challenging, tapi ya emang ada hasilnya gitu loh. Karena journey-nya kayak tadi ya benar-benar aku ningkatin lah personal branding itu, emang mau jadi Web3 dev the best yang perempuan di Indonesia, makanya aku banyak lomba, aku gain exposure di community, jadi speaker di event-event, sampai akhirnya mendorong aku bisa ke tahap ini juga ya, sering connecting juga secara global ya ke event-event luar walaupun butuh modal, untungnya pelan-pelan bisa modal diri sendiri gitu. Terus Quack ya kurang lebih ke karena itu aja sih, dev shop. Kayak kalau kalian mau bikin produk Web3 apapun terkait crypto, terkait blockchain, we're here to build it for you. Walaupun sekarang kita lagi ngebatasin klien karena fokus ke satu project kita sendiri. Oke. Untuk bisa jadi pelaku usaha kayak Feby sekarang ini butuh modal yang gede nggak sih? Jujur aja sih nggak gitu ya, karena kalian juga bisa start by hiring yourself aja, nggak usah pakai banyak orang. Kalau nggak
bisa kayak freelance sambil sama teman-teman aja yang bisa ngebantu kalian. Misalnya butuh support di segi desain, ya udah awalnya freelance aja, jadi nggak usah langsung hire karyawan tetap per bulan gitu. Kayak slowly aja sih, cuman pastinya aku juga nggak mungkin pertama kali belajar kontrak smart contract itu nekat bikin kayak gini sih. Jadi berprogres perlahan-lahan aja lah, dan itu pasti pace-nya masing-masing gitu loh. Dan ada pasang surutnya nggak di Quack Labs? Mungkin karena kita lumayan udah punya itu belum ngerasain surutnya ya. So far went well, dan karena mungkin the clients itu juga not a local, dan itu bisa bikin kita survive even a month, kalaupun gak ada klien pun aman aja gitu. 2 bulan pun aman gitu kasarnya. Oke. Dan cara dapat kliennya sendiri dari personal branding? Connections bener-bener itu sih. Dan iya sih, bukan ke orang yang punya perusahaan yang kayak corporate banget, tapi lebih ke bener-bener orang yang kayaknya menarik nih bikin project ini, kayak ya udah kita bikinin. Jadi udah kayak bener-bener orang juga yang punya ide aja, punya uangnya, terus bayar kita untuk bikinin, karena mereka nggak ngerti ya codingnya gitu misalnya. Oke. Apa aja sih sebenarnya yang dibikin sama Quack Labs ini yang disajikan? Banyak banget ya. Mau kalian bikin memes itu bisa, sekedar launchingnya kah, mau dibikin brandingnya, UI UX-nya, website yang keren banget kah, atau bikin project DeFi juga bisa, tokenisasi juga bisa, kayak RWA yang lumayan trending ya gitu, misalnya buat properti gitu ya, sempat nyentuh juga project kayak gitu, sempat nyentuh dikit stablecoin, tapi itu belum terlalu dalam, jadi kayak aku masih nyentuh surface-nya dari segi tokennya aja. Dan DeFi sekarang lagi handle terkait kayak utang dipakai kripto lah, gitu. Loan. Oke. Menarik. Mungkin project yang lumayan bisa aku mention yang kalau project Indo, sempat bantu bikin ini sih yang punyanya Pak Will ya. Karena aku jadi lupa yang Launchpad gitu. Oh, Pak William Sutanto. Iya, Pak William Indodax. Oh, I see. Bikin Launchpad ya? Yang project-project biar bisa masuk ke Indo gitu kan. Oke. Siap. Jadi di itu banyak lah. Baik, kayaknya ada pertanyaan pamungkas nih yang udah ditunggu-tunggu sama Kribos. Iya, tadi hampir aja ke skill di awal ya. Oke, Feby, aku dan Kribos juga pasti pengen tahu ya pendapatan di bidang Web3 ini segimana bedanya sih sama kalau misalnya kita berkarir di traditional companies, dan apa aja sih benefit atau perks-nya kalau misalnya kita berkarir di bidang atau di dunia Web3 selain remote work ya tentunya. Oke. Mungkin ini aku ngomongnya sebagai orang yang programmer ya, karena tiap beda role pastinya beda juga range of income-nya, dan menurut aku juga tergantung skill set dan nilai-nilai unik yang kalian punya. Cuman karena kita emang kebanyakan Web3 tuh ngincernya ke global clients, biasa tuh pasti rangingnya dari udah mulai 4 digit dollar sih gitu. Wow. Satu misalnya, cuman kadang-kadang aku juga do konten itu juga starting from a 3 digit dollars lah ya, kasarnya aku bisa bilang gitu. Jadi karena itu sih mungkin aku juga ngerasa, karena mungkin beda itu ya, dari satu currency-nya, kedua standar ekonominya juga beda ya, that's why you can earn more kalau masuk ke situ, apalagi kita tinggalnya di Indonesia, which is kasarnya expense juga nggak sebanyak income-nya, kasarnya gitu lah, jadi it's good. And yang bikin juga bisa dibayar lebih mahal karena nggak banyak orang yang udah jadi expert di bidang ini, karena ini kan juga industri yang baru gitu sih. Makanya aku udah percaya high conviction kenapa ini bakal booming, makanya aku pengen get in early sebelum ini jadi mainstream gitu sih. Oke. Berarti aku bisa bilang bahwa yang paling dicari dan yang masih belum banyak orang-orangnya yang berkecimpung di bidang itu mungkin di programmer dan developer kali ya kalau di Indonesia ya. Mungkin itu juga bisa dibilang secara global ya, karena kalau by statistik juga masih kebanyakan tuh masih di web tuh, masih di traditional company gitu lah, conventional business gitu. Karena memang kan fast paced banget ya, emang harus belajar sendiri gitu. Kadang wah ada aja teknologi baru, inovasi baru, waduh. Iya, kayaknya tiap detik, tiap menit berubah ya. Tiap minggu, iya tiap hari.
Ya, karena aku juga suka traveling ya. Aku tuh inget banget hal terakhir yang aku bilang ke teman aku di USA. Aku bilang gini, pokoknya kalau aku habis resign, aku pengen tiap bulan aku pengen jalan-jalan. Dan ternyata kekabul gitu lah. Hampir tiap bulan aku jalan-jalan sampai capek. Karena back event. Oke, Kribo belajar dari pengalamannya Feby, bikin saving account yang banyak, yang mungkin bisa untuk dana darurat 3-6 bulan ke depan, sembari kamu juga belajar tentang Web3, terus resign, gitu ya Feby? Karena gitu, kecuali emang mungkin job kalian masih memungkinkan kalian kerja malam, dan kalian mau embat semuanya gas. Cuman aku gak sanggup sih kayaknya kalau Yes, ya. harus paginya ke kantor, balik-balik sore sampai malamnya kerja lagi, wah gila mati aku kayaknya. Cuma kayak setahu aku ada beberapa orang yang kuat ya, mungkin karena masih muda, masih kuat kerja segila itu. Karena saya suka traveling, dan di traveling ternyata mahal ya, jadi harus kerja keras. Ya, benar. Nanti kita bikin short ya untuk itu ya. Traveling itu mahal, makanya kita harus kerja keras gitu ya. Untuk flexibility kan itu juga mahal ya, kayak sebenarnya satu alasan aku tuh ngerasa web itu perksnya lagi ya, knowledge-nya itu reusable banget. Ini karena stack-nya itu kasarnya lebih general ya, maksudnya kurang lebih ya udah aku bikinnya knowledge pakai smart contract nih misalnya ya. Bisa semacam aku reuse atau adjust dikit lah untuk project yang mirip-mirip. Terus kayak stack-nya aku yang nentuin sendiri nih, kalian nggak perlu pintu lah, dia kan maunya nanti resultnya nih, nggak perlu sampai tiba-tiba bikinnya pakai bahasa ini ya. Sedangkan kalau kita kerja di perusahaan, kita tuh tergantung mereka tuh pengen stack teknologi kayak gimana. Dan aku di perusahaan aku harus belajar lagi, which is ya jadinya kan nggak reusable banget ya. Dan aku tuh kayak kasarnya yang aku rasain, aku kerja di perusahaan tuh aku work for the company, not really much for myself. Jadi kayak knowledge aku tuh ya udah biar this company bisa maju. Tapi di Web3 aku ngerasa what I learn itu bener-bener balik ke aku juga. Aku bisa reuse lah buat aku ngajarin ke orang. Ketemu project ini, aku bisa dapet knowledge baru, aku sharing di konten, dan bisa aku reuse lagi di next project. Jadi learningnya tuh karena emang bisa di-reuse lagi tuh knowledge-nya gitu loh. Berarti darahnya udah darah deh. Kasarnya menurut aku gitu. Itu maksudnya personal aja, tapi ya maksudnya it's not saying kalau misalnya orang kerja di perusahaan itu buruk. Pasti ada soft skill yang bisa dipelajarin juga, dan mungkin emang kalau misalnya contoh beberapa role mirip-mirip yang mungkin ya misalnya jadi mobile developer yang handle Android atau iOS, mungkin itu lebih gampang karena jelas nih ya udah nextnya dia bakal fokusnya di mobile. Cuman dulu kan aku nge-handle-nya kayak ke back end, dan aku nyadar ternyata back end itu kalau nggak secara sistem di balik layarnya suatu aplikasi, suatu program, suatu website, itu bisa banyak banget nih bahasanya. Dan pastinya misalnya aku pindah tim, pindah project, itu bisa beda lagi nih bahasanya. Terus aku harus belajar lagi. Jadi kayak nggak se-reusable itu tuh knowledge-nya gitu sih. Itu yang aku notice. Ya. Senang banget sih di Web3 dari banyak aspek ya. Mungkin soft skill-nya bisa didapat dari traditional company, terus dikembangin untuk bisnis sendiri di Web3 gitu kali ya? Yes. Kalau soft skill aku percaya itu bisa dari mana aja. Iya, betul. Oke. Dari Gito, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum kita menutup podcast kita pada malam hari ini? Sebenarnya masih banyak ya, cuma bisa sampai besok pagi kayaknya. Betul. Tetap pertanyaan sakit hari ya. Kasihan Feby-nya nanti. Diajak begadang. Oke, Feby, thanks a lot ya udah datang dan mau nyempetin waktu di tengah banyak banget kesibukannya Feby, tapi masih mau nyempetin podcast bareng BIN Crypto Indonesia. Thank you juga, aku juga excited sih. Karena aku juga love BIN Crypto as a crypto. Thank you. Thank you, Feby. Buat yang masih penasaran, Feby juga banyak nulis untuk BIN Crypto Indonesia. Nanti kita bisa kasih link-linknya. Kayaknya ada beberapa tulisan kamu yang sangat menarik ya, Feby. Ada kayak banyak banget nulis. Ada 6. Yang terakhir itu yang ngomongin stealth address itu. Itu menarik banget itu. Thank you. Aku mikir banget kayak apa ya topik yang menarik yang bisa aku sharing lagi. Itu lama mikirnya. Iya, itu menarik banget.
Tuh kan bener kan, kalau mau disambung-sambung nih ya, itu pasti ada aja topiknya yang bakal nggak bikin selesai nih. Iya, betul. Oke, Feby, kita ngarep banget biar bisa ketemu Feby in person. Tolong jangan lupa sama kita ya, Feby. Iya. Semoga ketemu nanti di Coinfest atau di event manapun lah, event kripto lainnya juga boleh. Ya, iya, mungkin Kribos juga mungkin bisa ketemu Feby di berbagai event kalau beruntung ya, Feby ya. Oke deh kalau gitu. Kita tutup dulu podcastnya hari ini. Warga Kribo, kalau kamu pengen terus mendapatkan informasi tentang apapun yang terkait di bidang Web3, kripto, dan juga opini, mungkin banyak opini, artikel yang menarik yang bisa kamu baca di Bein Crypto Indonesia. Kamu bisa buka website kita di id.beincrypto.com, dan jangan lupa kayak yang Feby bilang tadi, kalian harus rajin-rajin untuk ikut komunitas di bidang kripto, dan Bein Crypto juga punya komunitas di Telegram namanya komunitas Bein Crypto Indonesia. Kalian bisa join di sana untuk ketemu dengan Kribowers yang lain gitu kali ya gitu. Kribowers kali ya kita nyebutnya. Kribowers, betul. Kita udah ada punya sekitar 10.000 Kribowers. Yap, kita punya 10.000 Kribowers. Di sana kalian bisa ngobrol, discuss apapun kalian yang mungkin trading atau apapun itu, kalian bisa discuss bareng di sana. Oke, thank you banget semuanya atas waktunya. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Makasih ya Feby. Thank you banget Feby atas waktunya. Sukses ya. Iya, Sukses terus.